Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya teman-teman. Apalagi sekarang kan cuaca ekstrim ya. Kalau di Kalimantan tuh aduh, yang siangnya panas, malamnya tiba-tiba dingin sekali. Ya, jadi ya harus jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, video kali ini ada yang lebih menarik nih teman-teman. Kayaknya kita langsung gas aja deh ke videonya. Gibran, AHY, apa Puan? Ya, ini bagus buat kita bahas ya. Jadi sekarang ini kan banyak manuver-manuver yang dilakukan oleh para pemain politik untuk memperebutkan ya 2029. Tapi sekarang yang diperebutkan adalah wakil, ya enggak? Karena posisi presiden, insya Allah ya kalau Pak Prabowo terus tetap sehat dan kita doakan sehat, susah untuk akan tergantikan Pak Prabowo. Maka wakilnya yang menjadi perebutan. Oke. Nah, kita lihat indikasinya belum 2029 aja pertarungan itu udah dimulai dengan adanya kelompok-kelompok yang membiayai isu ijazah palsu yang notabene adalah itu sedang mendowngrade ya keluarganya Pak Jokowi dan tentu saja Gibran, ya kan. Ada yang mendanai atau menunggangi kelompok-kelompok purnawirawan untuk memakzulkan Gibran. Ya artinya ada upaya-upaya perebutan wakil presiden ini sangat nyata gitu ya. Dan ada juga kelompok-kelompok atau partai-partai, partai biru, partai merah yang melakukan sayembara dan lain-lain tentang isu ijazah palsu. Karena saat ini yang paling mantep ya itu ya. Tapi apapun itu ya, mau Gibran, mau AHY, mau Puan, ya menurut saya kunci utamanya adalah di mana? Di Pak Prabowo. Kunci utamanya tentu di Pak Prabowo. Ya sebagai orang nomor satu yang memilih orang nomor duanya dong. Benar nggak? Makanya selama ini Pak Prabowo terus diadu domba ya oleh kelompok-kelompok lawan ya yang tujuannya adalah memecah antara Pak Prabowo dengan Jokowi. Ternyata kan sampai saat ini tetap jadi hopeng, tetap jadi sahabat walaupun Pak Prabowo bilang saya tidak takut sama yang namanya Pak Jokowi karena saya hopeng kok, CS lah teman gitu ya, udah akrab lah, udah satu frekuensi lah dikatakan. Nah kuncinya itu. Jadi selama Pak Prabowo tidak memilih AHY, tidak memilih Puan, ya mimpi di siang bolong, ya buang-buang duit aja. Lulu pada membuat sebuah operasi ya, operasi senyap atau operasi politik yang membutuhkan biaya besar itu untuk menghantam Gibran ya. Tapi itu terserah karena kan masih lama, bisa dong kalau memang terus bicara lakukan. Tapi prediksi saya Prabowo dengan Pak Jokowi tetap nyatu dan itu yang sulit bagi kalian. AHY membantah Partai Biru di balik tuduhan isu ijazah Pak Jokowi. Fitnah itu kata AHY. Jadi kalau menurut netizen siapa kira-kira? Berarti bukan Partai Demokrat ini. AHY sudah membantah. Lalu kalau menurut netizen siapa? Kalau kira-kira siapa ya guys ya? Coba tulis di kolom komentar. Urusan Demokrat kok kayak mau ikut campur dalam kasus ijazah Pak Jokowi untuk segera ditunjukkan ijazahnya. Hah? Kan sudah ada proses hukum, Pak. Tunggu di pengadilan, biar pengadilan nanti yang meminta. Tidak semudah itu. Apakah ketika Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya kemudian urusan menjadi selesai? Nggak sesederhana itu. Hah? Ini Demokrat loh. Nyindir-nyindir. Apa sudah dimulai sekarang? Generang perang untuk memecah suara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kemudian Demokrat mengambil keuntungan di situ. Atau ini ada perebutan kursi cawapres. Nah, kita jujur-jujuran aja sekarang. Hah? Daripada teman-teman Demokrat ini meminta untuk menunjukkan ijazah Pak Jokowi, lebih baik tuh. Mari kita sama-sama bangun kembali Hambalang biar nggak jadi candi busuk. Momen ketika Faisal Assegaf kritik keras Aiman dan acaranya. Omong-omong. Orang berbicara caci maki Megawati dengan kedewasaan PDIP, kita tidak pernah dihambat seperti ini. Ini ruang yang sangat otoriter menurut saya. Dari tadi forum ini menghujat Jokowi oleh Rocky. Nggak ada sikap Anda sensitif. Saya challenge tadi. Saya tahu Anda trauma. Oh enggak.
Gak usah tangkap Aiman. Ada Faisal Assegaf di sini. Tapi waktu saya diproses Anda nggak kemana-mana tuh. Lah, salah. Anda buka Twitter saya. Saya buat membalance kepada Anda. Cuma Anda saja cengeng menghadapi masalah kecil itu. Aku bilang, ini ada kasus penting. Masa Menhan yang pertama menyuarakan, di mana KPPU? Ini statementku. Terkait beberapa kasus, yaitu isu tentang Bandara Indonesia Morowali Industrial Park IMIP. Ya, ini saya tidak mendengar ada suara dari KPPU. Bandara di Morowali, pimpinan yang diresmikan 2019, dan itu tidak masuk ke dalam BUMN, sehingga kami dari Komisi 6 tidak tahu. Ini jangan sampai publik bilang, DPR-nya ngapain aja, nggak bersuara. Tidak tahu, asli, nggak dikabarin. Ya, dan ternyata kita tidak pernah berpikir bahwa ada suatu bandara yang mendapatkan privilege luar biasa, tidak harus bayar cukai, dan orang bisa keluar masuk begitu. Dan isu monopolinya tidak diangkat oleh KPPU, tapi oleh Menhan, oleh Kemenhan. Mestinya KPPU nih, kalau saya jadi KPPU malu loh Pak. Si akunya merekomendasikan, pertama, yuk KPPU khususnya Ketua Komisioner KPPU sekarang sedang ada di Brazil, tetap bisa statement loh sebenarnya, untuk memberikan respon atas adanya peristiwa yang diungkap oleh Kemenhan. Penting ini soal adanya bandara yang memiliki privilege di wilayah Kesatuan Republik Indonesia tanpa cukai, tanpa imigrasi, orang bebas keluar masuk, bawa orang bawa barang. Yang kedua adalah tentu saja besti-besti di seluruh tanah air, netizen plus 62 khususnya, kita beri dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto, kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk terus memperjuangkan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, never give up Indonesia, salam sopan semuanya. Mwah. Bukan, bandara ini tidak diresmikan Pak Jokowi. Yang diresmikan Pak Jokowi kan bandara Morowalinya, bukan bandara IMIP-nya. IMIP kalau salah saya bukan diresmikan Presiden. Kalau saya nggak salah ya, nanti tolong di-cross check ulang. Yang saya ingat yang diresmikan Jokowi itu bandara Morowalinya, yang untuk sipilnya, untuk umum ya, bukan bandara khususnya. Ini kan bandara khusus ini. Di Morowali itu ada 2 bandara. Satu bandara khusus, satu bandara untuk pelayanan umum. Yang diresmikan Pak Jokowi waktu itu bandara yang untuk pelayanan umum. Apakah keluarga Mulyono bertanggung jawab yang meresmikan Bandara Morowali? Tolong jawab para pemujanya Mulyono. Kita jawab dan kita cari tahu bareng tentang Bandara Morowali. Bandara Morowali mulai dibangun pada tahun 2007 dengan dana APBD oleh inisiatif pemerintah daerah Kabupaten Morowali. Berarti tahun 2007 itu dibangun di eranya Pak SBY. Dan alasan kenapa dibangun Bandara Morowali itu karena kontur Morowali yang banyak pegunungan dan bentang alam kapur. Jalan darat harus menempuh 8-9 jam dari Kendari. Sementara dari Palu, ibu kota provinsinya, ditempuh hingga 12 jam perjalanan. Dan dari Makassar hingga 23 jam perjalanan. Maka dari itu dibangunlah Bandara Morowali biar transportasinya lebih enak. Lalu pengelola Bandara Morowali itu adalah PT IMIP. CEO PT IMIP bernama Aleander Barus. Dia juga menyatakan perusahaan yang dipimpinnya telah menyetor royalti ke negara sebesar 2 triliun pada tahun 2017. Nah, alasan kenapa di Bandara Morowali ini nggak ada petugas bea cukai dan imigrasi, menurut pakar aviasi Alvin Lee, beliau mengatakan bandara tersebut hanya melayani penerbangan domestik. Mereka tidak melayani penerbangan internasional. Tentu tidak tersedia petugas imigrasi dan bea cukai di sana. Alvin Lee juga berikan contoh bandara lain yang tidak melayani penerbangan internasional, seperti Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu dan Bandara Hussein Sastranegara di Bandung. Terakhir, bandara yang ada di Morowali yang dikelola PT IMIP itu bukan diresmikan sama Pak Jokowi, botol. Makanya kalau apa-apa cari tahu dulu, jangan asal nyalahin orang. Emang ternak onta sama ternak kerbau itu botolnya nggak ketulungan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Isu Bandara Morowali kembali ramai. Muncul narasi seolah-olah ada bandara ilegal yang diresmikan oleh Jokowi, lalu dikaitkan dengan istilah sensasional. Negara dalam negara. Kita harus luruskan sejak awal. Polemik ini bermula dari temuan bandara swasta di kawasan industri IMIP yang beroperasi tanpa kehadiran penuh dari aparat negara seperti bea cukai dan imigrasi. Dan ini memang harus dievaluasi secara serius oleh otoritas terkait. Namun kemudian isu ini dibelokkan. Di media sosial muncul klaim bahwa Bandara Morowali yang diresmikan Jokowi adalah bandara ilegal. Narasi ini viral, menyebar cepat dan menyeret nama Jokowi. Padahal faktanya sederhana. Di Morowali ada 2 bandara berbeda. Satu bandara swasta milik kawasan industri dan satu bandara umum milik negara. Yang diresmikan Jokowi bukan bandara swasta. Yang diresmikan Jokowi pada 23 Desember 2018 adalah Bandara Morowali milik pemerintah dan ini tercatat resmi di Sekretariat Kabinet. Jadi masalahnya bukan pada siapa yang meresmikan. Masalahnya ada pada pengelolaan dan pengawasan bandara swasta yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengelola dan otoritas teknis. Mengaitkan isu ini ke Jokowi adalah salah satu contoh politik persepsi, penggiringan opini sesat. Yang disalahkan bukan pengelola dan pengawas, tapi simbol negara. Dari
Dari sinilah kita bisa melihat polanya. Isu lama yang digoreng, fakta yang dibungkam, lalu tuduhan liar diarahkan ke Jokowi. Tapi sejarah tidak bekerja dengan framing. Sejarah bekerja dengan fakta. Dan faktanya, Jokowi tidak meresmikan bandara ilegal. Mereka yang menuduh Jokowi bukan mencari kebenaran. Yang mereka cari adalah kegaduhan untuk merusak citra Jokowi. Kontroversi Bandara Morowali ini sebenarnya mirip sinetron yang penulis skenarionya lagi kehabisan ide, alur berantakan, tokoh saling bantah, tapi yang paling rame justru penonton yang hobinya goreng isu biar bisa teriak, ini salah Jokowi. Padahal masalahnya dari awal sampai akhir nggak ada hubungannya sama Jokowi, kecuali kalau kita pakai logika jungkir balik yang biasa dipakai para pembenci. Begini ya, setiap kali ada isu apapun, bahkan kalau ada kucing hilang di Morowali juga mungkin para pembenci Jokowi auto ngegas. Ini pasti salah Jokowi. Ya, Pak Jokowi bukan orang yang meresmikan Bandara IMIP, ya, atau Indonesia Morowali Industri Park. Bukan, tapi bandara yang satunya, kalau nggak salah itu Bandara Maleo. Dan Bandara Maleo itu adalah bandara umum, domestik. Di situ ada imigrasinya, ya bandara pada umumnya, bukan bandara perusahaan IMIP, ya. Itu perlu kalian ketahui. Silakan cek di map masing-masing, ya. Hati-hati saudaraku, bahwa hari ini memang berita-berita disinformasi itu ada di mana-mana, ya. Dengan tentu ya ini politik kawan-kawan ya. Pak Jokowi sangat dicintai rakyat, ya. Pak Jokowi sangat ditakuti oleh lawan-lawan politiknya, maka banyak cara untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Mereka cari-cari, ya. Tapi marilah kawan-kawan, mudah-mudahan kita bisa menjadi bangsa yang dewasa, ya. Tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Kalau ada masalah, mbok ya kita tenang dulu. Kita cari akar permasalahannya apa, dan kita selesaikan bersama-sama. Kalau ada yang salah, silakan penegakan hukumnya seperti apa dan kita kawal. Jangan nggak ada ujungnya. Ada penegakan hukum tapi tidak ada ujungnya. Akhirnya itu hanya keributan sampah sebentar saja, ya. Itu aja sih. Merdeka, hidup Jokowi. Udah capek, utang banyak, nggak menang, dimaki-maki, ya kan? Mantap banget Pak Prabowo. Terima kasih Pak ya. Saya tambahi Pak ya. Bapak kan bilang udah capek, banyak utang, gak menang, dimaki-maki. Saya tambahin lagi, sekarang Anies jadi gelandangan, sekarang Anies jadi luntang lantung, ya kan? Pergi ke sana podcast, pergi bikin konten, tetap gak viral, tetap jadi sampah. Anies Pukima itu mampus lu Anies ya. Jadi nggak usah mulutmu itu bikin pencitraan tuh. Untuk kalian tuh pendukung Anies Pukima asu, lihat aja itu apa kalian itu tetap akan menjadi sampah di negara kami ya. Tidak akan bisa itu imigran jadi apa-apapun di negara ini. Nanti 2029 masih Pak Prabowo, next Gibran. Mantap Bapak Prabowo, terima kasih banyak. Saya izin menambahkan ya Pak ya, kata Bapak bilang utang udah capek, utang banyak, nggak menang, dimaki-maki. Dan saya hanya ingin bilang Pak, Anies adalah gelandangan politik. Dia adalah gembel dan manusia sampah di negara ini. Kenapa saya bilang begitu? Sekelas Bapak saja, orang yang membantu beliau ketika mendapatkan jabatan sebagai gubernur, direndahkan dan dihina-hina oleh seorang Anies Baswedan yang tidak mempunyai akal dan logika. Di mana akal dan pikirannya gitu loh. Seharusnya pemikiran dia janganlah seperti itu, merasa seperti orang hebat dengan menggunakan segala cara ya kan untuk menjatuhkan lawan. Tak segampang itu Anies. Apa yang kau dapatkan sekarang? Karma atas perbuatanmu sendiri. Kami jujur sebagai pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran sangat jijik dan muak lihat muka Anda itu Pak Anies. Anda itu kayak tong kosong nyaring bunyinya. Banyak bacot tetapi hasilnya nol. Kebanyakan makan tai, jadi hasilnya banyak bacot. Jadi untuk Pak Anies Baswedan ya, kalau Bapak ingin jadi presiden, lebih baik di Nepal aja Pak, jadi presiden Nepal. Jangan Bapak buat isu-isu yang aneh-aneh untuk menjatuhkan pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran.
Kami tahu rekam jejak Bapak itu seperti apa. Rekam jejak Bapak itu sangat jelek dan memalukan gitu. Karena lawan Bapak sendiri adalah rekam jejak Bapak sendiri. Bapak itu seharusnya ngaca dulu sebelum berbicara gitu. Bapak itu seharusnya jadi gembel dari gelandangan politik seperti Amin Rais, itu baru bagus. Paham? Sembilan tahun melawan sebagai oposisi hanya untuk ngejar 6 bulan jadi menteri. Aduh, kacau kali kawan. Sorry ya ketum ya, sorry ya. Mau dibawa kemana nih jalan partai ini ketum? Pelajaran apa yang saya dapat melihat dari apa yang para elit Demokrat lakukan hari ini? Rupanya jelas hanya mengejar jabatan, hanya untuk menteri 6 bulan. Tapi nggak apa-apa lah, biar rakyat yang menilai dalam persoalan ini. Ya, alhamdulillah Demokrat masih selamat untuk DPR RI, DPRD, kota, kabupaten, provinsi, ya kan? Tetapi kita tengoklah berikutnya bagaimana Demokrat hari ini. Dengan 9 tahun jadi oposisi, menyerang cebong, sekarang jadi cebong. Dapat menteri hanya untuk 6 bulan. Selamat, congratulations ketum. Masya Allah. Kita sudah menyimak videonya teman-teman ya. So, kalau menurut kalian teman-teman gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia. Selalu ngikutin aku, kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!